Saudara, seorang wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas dalam sumur, diduga jadi korban pembunuhan. Satu terduga pelaku berhasil ditangkap. Setelah 2 hari dinyatakan hilang, Aditya Warman ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah wartawan okebos.com ditemukan di dalam sumur di kawasan kebun miliknya. Polisi telah menangkap 1 dari 2 terduga pelaku. 1 orang lainnya masih dalam pengejaran. Motif pembunuhan masih diusut. Yang bersangkutan kita kenakan diduga melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan. Kenapa dikatakan pencurian dengan kekerasan? Karena bukti awalnya itu korban hilang belum dapat, sementara mobil sudah hilang. Namun pastinya masih dalam proses. Ini masih berproses, sudah diamankan 1, beserta juga dengan mobil korban sudah diamankan. 1 lagi waktu diamankan lari. Aliansi Jurnalis Indonesia Kota Pangkal Pinang menduga kasus pembunuhan tersebut tak terkait dengan kegiatan jurnalistiknya. Dari hasil penelusuran kita dari rekan-rekan AJI, sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada kegiatan-kegiatan jurnalistis yang terkait dengan kasus pembunuhan ini. Ya, untuk awal sih kita masih menduga ini motifnya ekonomi aja. Setelah dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan pada Sabtu siang. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait perkembangan kasus wartawan yang ditemukan tewas di sumur, kita tanyakan langsung ke Direskrimum Polda Babel, Kombes M. Rifai Arfan. Selamat malam, Pak Kombes. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kombes, kita langsung ke inti poinnya saja. Dalam kasus ini, apakah pembunuhan ada kaitannya dengan profesi korban sebagai wartawan? Baik, sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami belum ada kaitan dengan pekerjaan dari korban. Tidak ada sama sekali. Jadi apakah sudah diketahui motifnya apa sehingga terjadi pembunuhan dan menewaskan korban? Sampai saat ini belum bisa kami pastikan karena yang ditangkap ini baru tersangka yang membantu si pelaku. Jadi tersangka utama dalam pengejaran kami dari Polda Dikrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dugaannya ada berapa tersangka? Maaf, boleh dijelaskan, Pak Kombes? Baik, dugaannya adalah 2 tersangka. 1 yang ikut membantu, 1 lagi yang pelaku utama. Pelaku utama ini adalah karyawan daripada korban sendiri, atau dengan kata lain orang yang bekerja di kebun korban. Jadi itulah dugaannya kenapa dia dianggap sebagai pelaku utama, karena dialah yang terakhir bersama dengan korban. Di samping itu, waktu penggerebekan kemarin mobil dikendarai oleh pelaku, mobil korban dikendarai oleh pelaku atas nama Hasan Basri alias Abbas namanya. Dan masih dalam pencarian ya pelaku? Sampai dengan saat ini tim Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung sedang melaksanakan penyisiran dibantu dengan Polres Oki dan jajarannya. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menyebar foto tersangka di area hukum Polres Oki sampai dengan ke Polda area hukum Polda Lampung. Demikian. Jadi kedua pelaku sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan korban, begitu ya Pak Kombes? Yang paling dekat dengan korban adalah pelaku utama yang saat ini belum tertangkap. Oke, baik. Dan kendaraan korban dibawa kabur oleh pelaku juga. Artinya apakah sudah ditemukan atau belum, masih dalam pencarian sama seperti 1 lagi pelaku yang saat ini masih dicari? Baik, pelaku satunya atas nama Akmal alias Martin sudah ditangkap dan sudah kami tahan dan sudah berada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Begitu juga dengan mobil korban sudah kami temukan dan sudah kami bawa dan sudah ada di Polda Bangka Belitung. Demikian. Oke, 1 pelaku, 1 tersangka sudah ditangkap. Apa hasil pemeriksaannya? Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini alat bukti yang kami temukan baru sebatas membantu pelaku utama, membantu dalam persangkaan kasus 365, jadi pencurian dengan kekerasan namanya. Membantu dalam arti kata apakah ada imbalan atau mungkin juga tersangka ini juga punya motif yang lain pribadi begitu? Ya, sampai dengan saat ini yang bisa kita simpulkan sementara adalah bahwa
tersangka yang kita tangkap atas nama Martin ini membantu, ya pasti ada motif imbalan. Salah satunya adalah handphone si tersangka atas nama Martin dijual untuk membiayai pelarian mereka, dengan harapan tentunya akan diganti oleh si pelaku utama. Oke. Demikian. Dijual oleh kedua tersangka begitu ya? Ya. Dan sejauh ini nanti kira-kira apa pemeriksaan lainnya atau mungkin tindakan lanjutan dari pihak kepolisian untuk memecah misteri kematian korban? Ya, sampai dengan saat ini di samping kita memeriksa dari keluarga pelaku yang sudah kita tangkap, juga kita memeriksa keluarga daripada pelaku utama, termasuk juga dengan istri yang bersangkutan, bagaimana komunikasi terakhir dan seterusnya. Sementara itu yang bisa kita lakukan. Sementara sampai dengan saat ini masih dilaksanakan penyisiran. Penyisirannya mulai di wilayah Oki, Polres Oki, sampai dengan ke Polda Lampung, sampai dengan di Bakau ya. Jadi sudah beberapa foto yang kami sudah sebar bahwa yang bersangkutan kita cari. Fotonya sudah kita sebar ke jajaran. Ada indikasi bahwa pelaku lainnya ini mungkin sudah keluar pulau atau sudah jauh dari lokasi begitu, Pak Kombes? Kalau yang kami pelajari sampai dengan saat ini masih berada di wilayah antara Polda Sumsel dan Polda Lampung. Kira-kira seperti itu. Ya, sebelum korban ditemukan tewas, apakah sudah digali begitu Pak Kombes, apa kegiatan dilakukan oleh korban? Maksudnya sebelum kedua tersangka melakukan aksi kejinya? Kalau berdasarkan olah TKP, yang jelas terjadi kekerasan. Jadi ada olah TKP, kita laksanakan otopsi mayat, itu terjadi kekerasan pada korban. Artinya terjadi kekerasan dilakukan sebelum korban meninggal, selanjutnya dibuang ke sumur. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau latar belakang sebelumnya lagi, sampai dengan saat ini tidak ada hal yang mencurigakan. Ya. Jadi yang paling fokus kita adalah terjadinya kekerasan yang dialami korban, dan diduga keras dilakukan oleh pelaku utama ini atas nama Hasan atau dengan pekerja kebun yang bersangkutan atau korban, demikian. Karena pelaku utama adalah orang terdekat korban, apakah ada indikasi bahwa peristiwa pembunuhan ini, kasus pembunuhan ini dilakukan secara terencana? Ya, ini belum bisa kami jawab karena kuncinya ada kepada korban itu sendiri. Jejak-jejak yang ditinggalkan belum bisa mengungkap apakah ini berencana apa tidak, apa seketika. Karena jejak-jejak yang kami temukan belum bisa kami menyimpulkan hal tersebut. Jadi ini masih berproses, didoakan saja supaya ini bisa terungkap dengan cepat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kombes Rifai telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, selamat kembali bertugas.